Baju siapa yang kamu pakai? Sensi banget sih pakai nanya kayak gitu. Kemarin itu Mama kasih aku baju yang warna kayak gitu. Ya tanya sama mama dong, kenapa dikasih yang sama modelnya? Oh my god, itu adalah baju kesukaan aku. Di lemari kamu yang ngambil atau siapa yang ngambil? Enggak, bukan aku yang ngambil kok, Ma. Mama! Mama, tolong adili kita, Ma. Ma, ini baju siapa, Ma? Wilona ngapain sih marah-marah aja? Ini baju aku. Enggak, dia bilang aku ngambil baju dia. Loh, ini kan baju nenek kamu yang kamu cari. Mama, Baju yakin, Ma? nenek kamu, buka. Yang baru meninggal kemarin. Amit-amit, cabang bayi. Iya. Tapi beneran nenek aku baru meninggal ya kemarin. Iya, maaf banget ya. Wah, parah Tadi kan nenek. Kok udah jokes sih kita. Ya gimana abis ditinggal meninggal ini semuanya. Aduh, Udah jokes ya. Ya tolong ya, next question ya. Oke, hai teman-teman I Will. Halo. Welcome back to I Will Spill the Tea. Masih bersama aku dan juga Kalian halo di sini. dan kali ini kita ditemenin sama Tisa Biani. Yeay, ini boleh diminum kan? Boleh. dong. Digebor ke Natasha juga nggak apa-apa ya. Oh, iya. Biar- Jadi kebetulan tidak mengandung racun. Boleh. Tidak. Aku tes dulu ya kan? Iya. Ini iklan bukan sih? Oh bukan, Bukan. ya? Oh enggak, ini enggak mengandung racun. Boleh diminum. Tapi kalau yang gelas itu aku worry sih, yang ujung sana. Kenapa gitu? Kita cobain dulu. Bekas, ya aduh gila Ya sih, udah, bekas coba. padelan. Oh, kejang katanya. Ya, enak kok, enak kok. Enak kok. Tapi by the way, thank you banget loh Tisa udah mampir ke I Will Spill the Tea. Sebenarnya udah dari kemarin ya harusnya ya, cuman baru sempet sekarang. Iya bener. Sebenarnya aku yang justru tuh harusnya aku yang sorry banget ke Tisa. Jadi waktu aku janjian sama Tisa pertama kali, aku lagi nggak tahu kondisi Tisa seperti apa. Aku nungguin nih kok anak belum balas lagi DM ya. Tiba-tiba aku ngeliat di sosmed, oh ternyata papa meninggal. Makanya aku kayak langsung, udah Tisa take your time aja. Turut berduka cita ya, Terima Kak. kasih Berduka cita. Sista, terima kasih Kak. Thank you banget nih. Tapi ya namanya ditinggal orang tua, apalagi ayah, sosok laki-laki di dalam hidup. Kak Tisa mungkin keluarga juga, pasti yang namanya kehilangan pasti kehilangan banget ya. Banget dong, Banget pasti. ya. Gimana sih Kak pas dengar kabar atau melihat ayah Kak Tisa udah nggak ada gitu? Sebenarnya papa tuh meninggal karena sakit ya gitu. Jadi karena sakit yang emang udah lama banget dari 2011, cuman udah sempat sembuh juga. Terus belakangan ini tuh lagi kambuh lagi. Terus pada saat di hari-hari dia meninggal itu kebetulan aku lagi pergi ke Palangkaraya, lagi ada kerjaan, lagi syuting gitu. Terus kayak rezeki aja gitu dari Tuhan. Aku harus balik sebentar ke Jakarta buat kayak ada acara event gitu yang emang benar-benar harus di hari itu juga gitu. Jadi ya udah aku balik ke Jakarta bukan untuk apa kayak oh papa meninggal aku balik ke Jakarta, bukan, emang ada acara aja gitu. Nah pas aku balik ke Jakarta itu aku sempat ketemu sama papa, sempat ngobrol juga, buka puasa bareng, sahur bareng, dia masih bangunin aku sahur. Oh masih di rumah ini berarti ya? Masih, terus kayak jam 5 pagi tuh aku udah siap packing lagi buat balik ke Palangkaraya. Ternyata pas aku ke kamarnya, mama bilang, "Dek, kakakku, coba deh kamu apa namanya colek-colek papa deh, kok dia tuh kayak dibangunin kok gak bangun ya, aku nggak sadar ya, nggak bergeming juga tubuhnya." Aku bilang paling bercanda, karena papa orangnya suka bercanda gitu. Terus paling pingsan atau gimana mah gitu. Terus katanya mama, enggak, kalau pingsan nggak kayak gini kok, nggak ada hawa-hawa nafas segala macam gitu. Terus akhirnya aku guncang-guncangin kan nih biar sadar dulu. Tuh nggak sadar sama sekali. Langsung segera telepon om-omku yang kebetulan deket rumahnya gitu, aku telepon bawa ke UGD. Nah pas ke UGD baru dinyatakan udah tidak bernyawa gitu. Jadi emang kayaknya sih dia nungguin aku pulang dulu ke Jakarta baru dia meninggal gitu. Jadi aku alhamdulillah sempat ngeliat mukanya pas dia meninggal. Ya emang udah jalannya ya, maksudnya mungkin papa juga nungguin Tisa untuk pulang dulu walaupun ada kerjaan kan. Dan Sakit sedihnya apa sih itu Tisa ya. kalau boleh tahu?
Sakitnya sebenarnya komplikasi gitu. Jadi serangan jantung udah pasti karena dia itu sempat juga waktu itu tahun 2018 jantung, cuman waktu itu cuma ICU, tiba-tiba sembuh lagi. Nah kalau sekarang udah gak bisa tertolong. Sama ada diabetes sih gitu. Lagi kambuh diabetesnya. Tapi di momen kamu pertama kali ngeliat papa kayak gitu dan berusaha bangunin, apa yang ada di pikiran kamu pertama kali? Aku nggak nyangka banget ya gitu, maksudnya aku tuh nggak expect dia meninggal di detik itu, karena aku berpikir oh ini masih bisa tertolong gitu, apalagi aku tuh masih sahur bareng, terus buka puasa bareng, jadi kayak nggak nyangka aja sih gitu kalau dia meninggal di saat itu juga. Nah, aku penasaran, aku kan alhamdulillah papa, mama masih ada ya. Masih ada. Alhamdulillah. Gimana sih Kak perasaan pertama kali pas tiba-tiba nih, awalnya kan mungkin rumah yang awalnya rame tahlilan kayak gitu. Banget. Pasti kan pas kalau misalnya orang udah pada pulang tuh baru berasanya kasarnya ya. Itu gimana Kak pas awal kayak ya kita sekarang tinggal bertiga. Kan tinggal bertiga nih gitu. Gimana tuh? Kalau sekarang tuh masih banyak, alhamdulillah masih banyak yang nemenin Kak. Masih banyak yang nemenin kayak saudara, om-om tanteku, kayak sepupu-sepupu yang kecil-kecil. Cuman banyak yang bilang nanti kamu sebulan 2 bulan tuh baru merasakan apa ya ibaratnya hampanya Hilangnya gitu, ya. hilangnya. Walaupun mungkin aslinya papa pun pendiam banget ya. Tapi bakal ngerasain deh gitu, maksudnya situasi-situasi mungkin ya bisa dibilang sulit tanpa kehadiran seorang ayah gitu. Kalau lagi di kamar sendirian, kepikiran Oh nggak? iya, itu baru sedihnya di situ, baru nangisnya di situ. Tapi kalau seandainya banget kamu bisa ngomongin kata-kata terakhir untuk ayah, apa yang sebenarnya Tisa pengen sampein gitu? Ya ada lagu kemarin aku nemu tuh, ayah dan anak perempuan tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal gitu. Jadi walaupun kita udah pisah sekarang, tapi kenangannya itu akan selalu diingat gitu. Walaupun papa tuh orangnya pendiam banget, tapi sikap papa, perbuatan papa terhadap aku, apalagi di dunia entertain, papa tuh ngedukung banget. Jadi terima kasih aja sih, udah pernah kasih pelajaran berharga gitu terhadap aku. Tadi saat Tisa bercerita tentang papanya itu ngingetin sama almarhum kakek aku. Jadi emang kakek dan nenek aku tuh yang dari pihak papa ya, walaupun papa dan mama udah cerai, tapi aku lebih deket sama mereka. Jadi waktu di momen dia lagi sakit, tapi dia sakit kanker, dan lagi istilah kata mungkin sekarat, aku tuh lagi syuting. Dan aku juga sama kayak aku tuh nggak pernah nyangka bahwa ternyata momen terakhir gue ngelihat dia itu adalah momen terakhir dia tersenyum ke gue untuk terakhir kalinya ya. Kayak pamit gitu ya. Iya, aku tetap syuting, lagi syuting stripping, tetap kejar hidup materi segala macem. Sampai aku kayak tiba-tiba ditelepon sama om aku, ayo datang ke rumah sakit. Ternyata dia tuh emang bener-bener cuma nunggu aku doang buat hembusin nafas terakhir. Dan dari situ aku kayak, aku berpikir dia tuh orangnya juga pendiam, sama persis, pendiam gak banyak ngomong, tapi Sekali ngomong. sekali pas di pemakaman dan lain-lain tiba-tiba dikasih tahu sama temennya kakek aku yang kayak katanya engkong kamu sering loh ngomong kayak itu cucu saya yang ada di sini tampil tapi di belakang kita nggak depan kita. Iya, dia bilang gitu. Dan itu momen yang bikin aku tuh langsung kayak ya Tuhan, kok ini berat banget ya. Aku lebih baik nggak denger dan nggak tahu ini karena saat aku denger ini aku ngerasa penyesalan aku semakin besar dan aku nggak bisa muter balik waktu. Makanya I really feel you. Tapi gimana caranya Tisa buat tidak berlarut dalam kesedihan, bisa semangat? Aku selalu percaya cepat atau lambat kita akan mengalami hari itu juga gitu, dipanggil sama yang di atas. Jadi mama juga ngajarin gitu ya, namanya takdir Tuhan yang Maha Esa itu gak bakal bisa dirubah gitu. Betul. Sekalipun ada dokter dokter ternama, termahal, terjago sekalipun nyembuhin penyakit, tapi kalau emang di detik itu dan di jam itu nyawa atau jiwanya memang harus diambil ya gak bakal bisa dirubah. Ada nggak sih hal yang belum kesampaian kamu lakuin buat papa atau pengen bawa papa kemana
Tapi udah pernah ada di angan-angan kamu, cuma ya ternyata waktu tidak mengizinkan. Ada, banyak banget. Jadi aku lagi bangun sebuah rumah yang memang ditempatin sama keluarga kita berempat. Nah, papa tuh udah wanti-wanti sebenarnya, ayo kita pindah yuk, ayo kita pindah buat minta buru-buru ya. Renovnya cepetan yuk. Aku bilang, bentar Pak, ini orang lagi pada puasa. Tuh inget banget tuh di awal sebelum puasa, tukang-tukangnya belum ada yang bisa kerja gitu, pasti habis lebaran segala macam. Ayo dong cepetan pindah yuk. Terus Mbak Ita kakakku ditanya, nanti papa kalau kamu nikah mau pakai sarung apa celana gitu. Jadi banyak banget sih yang belum kejadian gitu. Tapi emang kadang-kadang kembali lagi kan, waktu manusia nggak pernah ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Aku percaya bahwa grief atau duka itu tuh gak akan pernah berhenti sebenarnya saat kita kehilangan orang yang kita sayang kan. Tapi ya bener kayak kata Tisa, kita cuma bisa move on dengan kehidupan kita. Karena kita yang masih hidup inilah yang harus bertahan kan. Bener. Sampai akhirnya nanti. Oh iya, kemarin juga kita sempat ngelihat ini ya, kalau Dul menjadi pacar yang sangat suportif banget ya. Alhamdulillah, terima kasih dulu. Iya. Dia datang ya kemarin ya? Dia datang, alhamdulillah. Aku tuh lagi syuting sama dia pada saat di Palangkaraya. Cuman aku harus balik duluan, dia masih stay di sana. Terus aku telepon pagi-pagi, dulu papa meninggal, dia belum bangun gitu. Sampai aku telepon asistennya, asistennya jawab, terus bangun-bangunin dulu papa Tisa meninggal. Akhirnya di detik itu juga langsung mesen tiket balik. Untung dapat. Sportif banget ya. Iya. 1001 loh. Berarti kalau dilihat sosok Dul ini tipikal pacar idaman banget ya. Idaman banget ya. Harusnya. Yang idaman nanti yang di luar sana pada pengen daftar ya, jangan ya. Jangan dong. Oh iya, nggak jadi idaman buat Tisa aja gitu idaman ya. buat Tisa aja. Tisa, aku kan sebagai tim netizen ya, aku tuh memantau. Oke. Ya, karena tuh netizen Indonesia tuh kayak suka ngejulitin kamu sama Dul. Iya. Ngejulitin apa sih? Kayak Couple goals ngehujat tentang kok belum menikah udah mesra banget apa gimana. Ya kan? itu kan Banyak pacaran loh. Tolong pencerahannya. Banyak loh netizen sih. suka mungkin karena menurut kita netizen tuh ngeliat kayak aduh kok alay banget sih. Wah, parah banget. Asik gitu. Jadi waktu pas pertama kali papa meninggal tuh malahan ada yang super parah. Biasanya kan aku cuek banget ya sama komentar netizen yang ngomongin tentang aku sama Dul. Tapi ada satu kalimat yang aku inget terus, yang mungkin sampai sekarang masih agak dendam dikit. Jadi Kesel dikit gitu dia ya. bilangnya orang. gini, Udah tahap dendam ini. menyedihkan belum menikah tapi ayahnya sudah meninggal. Tahu gitu dari kemarin nikahnya. Aku maksudnya ya ampun, di saat situasi duka kayak gini masih ada orang yang kayak Ngejulitin kayak gitu. banget. Apalagi Iya. siapa ya, orang bapak yang mau meninggal gitu Iya. kan, istilahnya nggak ada yang mau meninggal. Ini dia siapa nih? Jangan-jangan dia mantan Dul. Bisa jadi. Kalau di mata Tisa tuh Dul sosok pacar yang seperti apa Betul. sih? Dul itu sosok pacar yang benar kata Kak Wilona, dia orang sportif. Terus sensitivitasnya sama kayak aku, peka, maksudnya kalau lagi sedih kita sama-sama tahu lah gitu. Terus orangnya sebenarnya lucu sih, jadi lebih banyak lawak sih gitu. Nah, keluarganya juga suportif gak? Keluarganya alhamdulillah suportif banget. Nah, itu yang idamannya. Harusnya gitu ya. Itu idamannya. Kalau misalnya keluarga pasangan udah suportif, udah berbau halal ini nanti ujungnya. Aduh, Amin. Kita doain bareng ya. Amin. Iya bener, amin. Yaudah yuk, kita tadi udah ngobrol serius terus nih Fadlan. pengen Kita lakuin happy sesuatu deh. ya. Oke. Yuk boleh yuk kita challenge aja yuk. Boleh. Yuk. Kita mau challenge Tisa Biani buat blindfold challenge. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bukan guru. Oh, Bukan guru. Ya, Kalau bilang begini guru pikiran nanti negatif. Jangan. ini kan guru modern. Guru modern. Boleh. Boleh, Atur sama kan? keluarga lu ya. Ya udah deh, jadi pokoknya nanti aku bakalan kasih clue ke Fadlan. Terus Fadlan akan gambarin tapi dengan mata tertutup. Oke. Tisa akan nebak. Ini poinnya tuh kita nyari yang paling banyak. Jadi ada 3 clue dan 3 clue nanti bergantian. Oke? Kita Oke. mulai langsung ya. Terus jangan susah. Ini yang Bisikin aku dulu. gampang kan? Gimana gambarnya? Terserah deh gimana. Hah? Lingkaran. Apa? Satu kata ya.
gede tuh. Masih belum tahu dia, harus lebih jelas. Telur bintik-bintik. Apa itu? Astaga. Ini gambar apa itu? Coba kamu udah kebayang gak kira-kira apa nih? Coba. Ada lingkaran, garis-garis. Ini titik apa nih? Titiknya apa? Boleh kasih tahu emang? Nggak boleh. Ya udah, lu repot lu juga nanya, ngapain nanya kalau nggak boleh? Coba Pasir. apa? Pantai. Ada tuh hubungannya pasir, pantai sama bulat. Apaan sisa? Bumi. Lu bicara apa? Bumi apa ini titik? Debu. Kita kasih foto ya, dari 10 ya. 10, 9, Tisa, ayo dong Tisa. 8, Ini gampang. Hujan rintik-rintik. Bukan rintik. 5, 4, 3, Panci. 2, 1, zero. Apa lagi itu? Pizza. Tuh maksudnya kan bulat. Terus ini diambil di pieces tuh, ini diambil piecesnya. Itu kayak air mengalir ya, air rintik-rintik, mohon maaf. Berarti poinnya masih Nol. kan nggak ketebak soalnya. Wah, Lanjut nih, ini susah banget sumpah. Aku nggak kebayang gambarnya gimana. jangan dong jadi susah. Gak kedengeran lagi. Astagfirullahaladzim. Emang nggak boleh denger. Gimana gambarnya? Gue nggak bisa gambar. Bang. Itu apa lagi? Gambar apa? Oh, sapi, Terus. kambing, Terus. rusa, Terus. babi, gajah, Terus. Bukan. gajah, rusa, kucing, anjing, Ini. jerapah. Hebat. Ini apa? Enggak, Jerapahnya? kakinya kenapa gitu ya? Jerapahnya lagi kena penyakit kaki gajah. Tisanya sampai bingung nih gambar apaan sih katanya. Jerapah punya penyakit kaki gajah gimana sih? Ada. Paling jangan susah. Ini kayaknya susah banget. Lu susah banget semua lu ah. Hah? Lu apa sih ketawa doang suara lu? Kedengeran? Apa? Ini susah banget. Astagfirullahaladzim, Bilona. Gajah. Yeay! Tapi lumayan loh. Enggak, malah ini jago dia loh. Kayak lumayan mirip gajah loh. Ya kan, bagus kan? Ini antara gambar yang jago atau emang Tisa imajinasinya jago? Iya, ini kaki pisang. Ini apa nih? Hah? Bahaya kalau itu. Jangan dibahas kalau itu. Bahaya. Ya udah, berarti artinya 2 poin. 2 poin. Sekarang kita lanjut Tisa ya, gantian Bisa, ya. ayo Tis. Nah, gampang nih kayaknya nih. Tuh, ketawanya udah happy nih. Oke, tebak. Mana lagi? Asik. Apaan tuh? Kacang mete lu gambar. Ayo berpikir dong yang lebih positif. Apa itu? Nasi Padang. Apaan? Kapal. Masih nggak jelas juga. Demi Allah jelek banget. Di laut kan? Paus, lumba-lumba, kapal pesiar, Bukan. 10. Hampir mendekati. 9. kapal selam, 8. Bukan mendekati paus sama lumba-lumba. 7. Rumput laut, 6, apaan? 5, Sampan, lumba-lumba, paus, Iya, paus. paus bungkuk, Iya, paus apa? paus bungkuk, paus, 2, paus dolphin. 1. Apaan anjir? Zero. Apaan? Tuh lihat tuh gambar begitu ngapain? Ikan. Ikan udah bener. Lumba-lumba. Itu ikan. Ikan model apaan? Spesies baru. Kagak ada ikan ada undur-undurnya begitu. Jadi gampang banget. Bener-bener
bener pelan banget suaranya. Pengen banget denger. Bang jiwa pemain kayaknya ya. Ini gampang nih. Kaleng. Muk. Apaan sih? Itu kopi. Muk. Gelas. Yeay! Bagus, ini bagus. Lumayan loh ini. Ini bagus. Ini lumayan ya? Oke. Oke ya? Oke lah. Oke. Ya, next. Sekarang Last kita ya. lanjut. 17-an. Sorry. Aduh. Ini ngomongnya tadi apa ya? Aduh, jangan di situ garis. Oh, kirain mau yang mana? Itu apa? Pocong. Monokorobo. Coba lihat dong, itu kan ada 2. Jari. Ini coba lihat. Lihat bentuk ini. Paus. Anggur. Enggak. Ini clue-nya paling gampang nih, benda mati udah. Jangan sebut-sebut tumbuh-tumbuhan. Oh, sendal, sepatu. Yeay! Berarti yang menang Seri dong. Seri ya? Berarti yang kalah Wilona. Aku kalah di adu kreativitas ini, berarti besok-besok aku harus kasih clue yang lebih susah lagi. Betul. Yeay. Seru banget ya. Kreativitas kita beda ya? Beda. Tapi ngomongin soal kreativitas ya. Tisa itu bukan cuma cantik dan berbakat, tapi juga berprestasi loh. Aduh, aku tahu banget lagi. Iya. Dari kecil kan. Dari dia. kecil kita udah pernah syuting iklan bareng, tadi dia cerita Iya, ya iya. kan. Terus dia udah main sinetron, series, film, dan berbagai macam. Nah tapi di antara semuanya nih perjalanan kamu, ada nggak sih yang paling berkesan untuk kamu, paling bangga banget nih pernah ada di project ini? Nih, gue main film ini dong, gitu. Tolong juru bicara. Hah? Tapi yang alhamdulillah bersyukur banget yang terakhir itu KKN. Kenapa? Karena pada saat itu kan lagi masa pandemi ya. Gitu. Bener. Maksudnya Oh, tayang susah juga banget tuh syuting. coba-coba tuh tayang kan nggak tahu penonton banyak atau enggak ya. Alhamdulillah. Menjadi film terlaris sepanjang masa saat Saat ini ini. di Indonesia. Saat ini Keren banget. Dia nonton berapa terakhir? 10 juta. Wow, keren banget. Itu istilah kata beberapa film Avengers udah kalah tuh ya. Waduh. Untuk di Indonesia kemarin katanya kalah. Tuh, ya Katanya kan? kalah. Terus gimana perasaannya? Maksudnya dari sekian lama maksudnya berkarir, Betul. tapi finally ada satu film yang maksudnya bener-bener diapresiasi banget. oleh Oh. masyarakat gitu. Senang banget dan gak nyangka juga karena kan KKN tuh cobaannya banyak banget kan. Iyalah. Jadi kenapa cobaannya banyak banget? Itu kan aturan tayangnya 2020 awal, terus pandemi, terus tadinya mau tayang 2021, masih pandemi. 2022 awal juga tadinya mau tayang tuh, seingat aku Februari, cuman katanya pembatasan lah segala macam. Akhirnya di April itu tuh di waktu Lebaran. Tapi emang akhirnya itu. nunggunya lama banget loh. Iya sampai untuk pada KKN bilang, itu. pada ngancem katanya, enggak gue gak mau nonton KKN. Tapi ujungnya Iya, terbukti. makanya jangan percaya sama netizen gitu ya. Iya, makanya. Tapi tim netizen dari tadi tuh dia di dalam udah bilang kayak aku pengen nanya soal KKN. Emang kamu mau nanya soal apa sih? Aku tuh mau nanya, pas syuting Desa KKN tuh ada nggak sih hal-hal mistis yang ikut ke hidup kamu gitu loh? Aku penasaran banget. Oh yang ngikut sampai kehidupan asli Tisa. Kan kamu kan kesurupan mulu tuh di film itu. Karena ada ini kan Bahdok apa ya? Badok. Serem jangan ngomongin Badok. Itu ngomong tadi kenceng Aduh, lagi. serem. Kalau dibilang ikut sih sempet sih waktu itu pas abis syuting KKN 2020 itu banyak orang yang bilang kalau ada makhluk yang menyerupai peran aku di situ, jadi kayak ada di belakangku gitu. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah tuh pada saat aku syuting di hutan, aku kayak ya emang nggak ngerti apa nggak tahu ya, aku nyanyi aja gitu di lokasi serem yang pakai gitar. Boleh kali. Ternyata mereka kayak terganggu deh. Tapi aku penasaran deh, film KKN tuh beneran dari kisah nyata Iya apa deh, bukan? penasaran bener gak? Spill dong Spill the tea. Sebenarnya based on true story gitu, cuman peran yang ada di film itu maksudnya nama samaran semua, bukan I see. Nur, bukan Bima, bukan Ayu gitu, bukan. Karena kan namanya juga udah based on true story kan, jadi Berdasarkan berdasarkan. kisah Jadi nyata. bukan bener-bener kisah nyata itu difilmkan. Karena Ya. kan emang namanya entertainment ya, Iya. pasti ada kebutuhan khususnya lagi treatmentnya.
Gitu. Pengalamannya, Hah? cocok deh. Tapi pernah dapet yang kayak bulian-bulian gitu gak sih? Dari sebuah kesuksesan pasti diiringi Benar. dengan munculnya banyak, haters-haters banyak, nih. Banyak, bahkan bukan haters aja, kadang tuh ada beberapa Sineas film gitu? Sineas film juga bilang, ada beberapa yang bilang kalau KKN tuh tiketnya beli gitu, tiketnya Udah curang. aku tahu banget lagi itu. Padahal Yang ngomong-ngomong kalau kita lihat dari TikTok, dari Instagram tuh Emang lagi booming banget gila apa tuh saat orang itu. sampai ngantri segala macem. Cuman kan aku diem aja lah. Tapi ini aku penasaran ya kan, aku ngelihat banyak banget film-filmnya Tisa yang maksudnya sukses, terutama di genre horor. Nah itu tuh membuat kamu dapat stigma sendiri gak sih kayak oh Tisa Biani tuh harus horor. horor gitu. Makanya setelah KKN aku belum berani ngambil horor. Jadi lebih fokus ke genre lain lah gitu. Kenapa? Karena Aku dibandingin ya. Apa gimana? ya takut KKN-nya juga ngerasa kayak oh kayaknya nih horor di KKN aja deh gitu. So aku kalau Kaprilly juga gitu deh, Prilly Latukonsina juga horor di Danur aja gitu. Jadi aku belajar dari dia juga sih gitu. Jadi aku lagi nyari di genre lain. Sekarang Tisa lagi ngerjain project apa nih? Boleh di-spill nggak ke teman-teman I Will? Siapa tahu nanti bisa ditonton bareng juga. Benar, jadi aku tuh lagi ngerjain project series, tapi baru syuting Mei. Oh. Berarti akan segera tenang, drama syuting. kok, drama. Drama. Bukan horor. Lawan mainnya yang sama Dul, apa beda? Beda, dia emang mau main film dong. Kayaknya gak mau deh. Tadi ngomongin tadi dong film ya segala macem. Terus aku mau nanya, hobi kamu tuh sebenarnya apa? Hobi aku mencintai dia. Ih, Oh. bahaya banget nih. Enggak bercanda, aku lagi suka berkuda. Seru ya? Pengen dah nyobain. Lagi Tapi itu kan olahraga mahal berkuda itu. Abang iya Iya. Kalau orang-orang ngomong tuh kalau berkuda itu olahraga yang mahal. Sakit aku pernah nyobain sekali. Gue juga pernah nyobain. Kejebuk pantat gue. Iya. Kesian kudanya gue. Gue dudukin. Kalau kata orang Jawa tuh jarem. Apa tuh? Jarem, jadi kayak misalnya Pegel-pegel nggak enak gitu pegel-pegel kan. sampai Oh, 7 iya. hari gitu. Tapi emang bener ya. Jarum itu loh yang buat ngejahit baju. Jarum. Jarum. Ya udah, terus selain itu apa lagi kamu Selain selain itu? berkuda? Selain berkuda juga nggak terlalu rutin, tapi emang lagi suka itu. Paling masak, udah itu. Makanan favorit mama sama favorit dulu apa aja? Ayo. Kalau ngetes nih Ibu Ilona. Kalau masakan favorit itu tuh rawon, burger. Selebihnya dia sebenarnya suka makanan apa aja sih, Gampang tapi yang paling favorit itu. Untung gampang ya. Iya. Coba bebek ungkep. Kalau mama tuh apa ya, mama kayak apa aja deh. Duh, Tisa Biani lebih tahu Adul daripada mamanya. Oh my god, tim netizen marah deh. Bahkan tadi kan dia bilang suka masakin buat mama sama dulu aku nanya makanan favorit mama apa? Enggak, mama tuh yang penting jangan gula aja. Oh, jangan gula. Tapi aku tahu minuman favorit mama. Apa minumannya? Kopi susu. Gampang banget. Kopi susu kayak lagu ya? Kebanyakan main sama gue lu. Ini lagi pengen ketawa ngakak deh. Ayo. Challenge deh, challenge apa lagi Ayo ya? challenge apa dulu? Prank call video call gitu ya? Prank video call gitu. Yang kayak The Kardashian Family, tau gak sih? Oh, jadi kita harus diem kayak Diem kayak ala-ala foto ya? Gitu. Malah susah nahan ketawa lagi. Siapa sahabat kamu? Cut Siva paling. Cut Siva. Sama satu lagi deh, satu lagi Satu siapa lagi ya? ya? Kita tes Cowok. reaksi ya. Paling Andy. Boleh. Boleh Jangan tes dulu ya? ya, nanti soalnya dulu kesini. Oh iya. Ketahuan Bahaya ya, bahaya. Oke. By the way, kita janjian dulu jangan ada nafas-nafas mau nahan ketawa Iya, ya. Karena tuh boleh. banyak satu nafas. Aduh gimana udah dong nih. kak, aku gak bisa lagi nahan ketawa. Padahal tabok ya. Ini kita lagi belum siap, gak mau ngomong begini, tiba-tiba diangkat. Prank gak kuat. Hai. Shiva. Hai. Prank, maaf ya, aku tadi di jalan sama Kak Wilona. Tapi mukanya beneran kayak, ini kenapa lagi pada begini? Kamu lagi di mana? Aku udah lagi syuting. Oh, lagi adegan nangis ya? Iya. Ya ampun. Demi persahabatannya dengan Tisa loh. Ya udah,
Nanti lanjut di chat ya. Dadah. Bye. Bye, semangat syutingnya. Ya Allah, maaf dia lagi adegan nangis ya Allah. Baik Maaf banget ya. loh. Bayangin ya, Cus Syifa lagi adegan habis nangis, masih berair mata, masih mau Bisa-bisanya ngangkat. juga ya. Ya udah, kita nggak ganggu deh. Bye. Semangat. Bye. Jangan lupa nonton ya Raju Cinta ya. Asik, asik. Dadah, bye. Oke. Ya udah Tisa, thank you banget lo udah main sama kita. Thank you. Happy. Makasih banyak. Thank you. Udah sharing cerita, Nah, iya. terus juga tadi udah main game sama kita. Nah terakhir nih, ada nggak kira-kira harapan dan goals dari Tisa yang Buat belum kedepannya tercapai? di 2023. Semoga di 2023 ini dan kedepannya semakin lancar terus, dilancarkan segala-galanya. Terus mungkin suatu saat kita main film bareng ya. Amin. Kamu udah main film bareng aku. Iya kan, semoga nanti aku nggak jadi cameo. Semoga suatu hari nanti kita seproject bareng, Amin. berkarya bareng ya. Iya. Amin. Pokoknya dilancarkan segala-galanya aja lah. Terakhir, pesan dari Tisa Biani untuk penonton I Will di rumah. Pokoknya kalian semua jangan lupa semangat terus, selalu percaya takdir Tuhan, itu pasti ada hikmahnya, dan keep positive vibes. Amin. Seperti Tisa Biani. Yeay, amin. Selalu positive vibes dan selalu tersenyum. Harus ya kan? tersenyum. Fadlan makanya jangan jutek mukanya. Gue harus kayak gini terus kayaknya ya. Iya harus gitu loh, jadi ketawa terus dulu dong. Ini keserem ya? Gusi gue gigi gue kepala kering, gue begitu mulu mah. Oke Tisa, thank you banget udah dateng. Makasih. Dan aku Natasha Wilona. Aku bilang hello. Sampai bertemu di next episode of I Will Spill the Tea.